Nah, pas di depan kamarnya Mbak Rina, ternyata makhluk itu keluar dari kamar Mbak Rina ke depan. Dan saat itu, pas Mbak Rina lari, makhluk itu keluar, seorang wanita itu tabrakan. Yes! Dan Mbak Rina pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita doa bersama-sama semoga kita semua diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan tentunya jangan lupa tetap bahagia. Dalam episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang bertabrakan dengan Mbak Kunti. Peristiwa ini diceritakan oleh Mbak Rina dan hal ini terjadi sekitar tahun awal 2000 saat beliau masih baru lulus SMA mau masuk universitas atau perguruan tinggi. Mbak Rina satu keluarga memiliki 3 saudara, maksudnya kakak 1, kemudian Mbak Rina dan adiknya 1. Kakaknya Mbak Rina adalah Mas Agus, kemudian yang nomor 2 Mbak Rina, yang terakhir yang kecil namanya Bimo. Setelah lulus SMA di daerah Jawa Tengah, Mbak Rina rencananya ingin melanjutkan kuliah di Jakarta. Kakek nenek Mbak Rina ini mempunyai rumah yang cukup mewah di Jakarta dan tepatnya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Cuma saat Mbak Rina lulus kuliah, saat Mbak Rina lulus SMP, mbahnya atau kakek neneknya itu sudah meninggal semuanya. Jadi mempunyai rumah yang cukup besar, mewah, tetapi kosong dan lama tidak ditinggali. Mas Agus sebagai kakaknya itu sudah kuliah terlebih dahulu di Jakarta. Karena Mas Agus waktu itu sendirian di Jakarta, maka Mas Agus kos di dekat tempat dia kuliah. Berhubung adiknya Mbak Rina ini mau kuliah di Jakarta, ya, maka Mas Agus punya ide, Rin, karena kamu kan mau kuliah di Jakarta juga, biar untuk menghemat, gimana kalau kita tinggal di rumah Mbah aja di daerah Tebet. Oh begitu ya Mas ya. Ya juga sih Mas, masalahnya kan kalau tinggal di rumah Mbah kan jadi aku juga nggak perlu kos lagi. Iya Rin, jadi kamu sama saya juga nggak perlu kos lagi, itu kan sudah lumayan pengiritan kan, karena kan biaya kos di tempat aku juga 500.000 sebulan. Kalau kamu juga kos juga kan 500 jadi 1 juta, itu sangat memberatkan orang tua. Akhirnya Mbak Rina setuju untuk tinggal di tempat Mbah. Setelah Mbak Rina lulus SMA, karena kan Mas Agus kan sudah di Jakarta, maka Mas Agus sudah bersih-bersih itu rumah di daerah Jakarta Selatan ya, bersih-bersih. Jadi Mas Agus itu mempersiapkan, Rin, biarlah kamu ngurusin aja urusan kamu di sekolah, untuk urusan rumah biar saya. Itu kata Mas Agus kepada Rina ya. Hanya Rinanya setuju, oke Mas, silahkan kalau kamu urus rumah aja. Jadi Mas Agus itu sudah beberapa minggu itu tinggal di rumah mbahnya di daerah Tebet, Jakarta Selatan, sudah bersih-bersih, sudah ngecat dan sebagainya. Pada hari di mana Mbak Rina itu harus mendaftar ke universitas di Jakarta, akhirnya kan si Mbak Rina ini kan datanglah ke Jakarta, terus kemudian mereka sudah tinggal, bisa langsung tinggal di rumah itu, rumah yang tua itu. Dan kalau nggak salah itu rumah sudah sekitar 10 tahun tidak ditinggalin, tetapi rumahnya cukup besar. Maka dari itu Mas Agus cukup sibuk juga bersih-bersih itu rumah, bahkan sewa juga pakai tukang rumput ya, seperti itu. Nah kebetulan si Bimo, adiknya Mbak Rina itu lagi
libur sekolah karena Bimo itu masih SMP. Akhirnya Bimo itu diajak oleh Mbak Rina untuk ikut juga ke Jakarta. Bim, temenin Mbak yuk ke Jakarta yuk. Habis Mbak sendirian. Ya Mbak, aku juga udah lama nggak ke rumah Mbah gitu kan, nggak tinggal di rumah Mbah. Iya, walaupun lama kan, itu kan dulu ya, waktu Mbah masih ada. Sekarang berhubung Mbah sudah nggak ada, ya kita hitung-hitung nostalgia lah zaman kita kecil dulu. Ya Mbak, oke. Singkat kata, Mbak Rina dan Bimo itu pergi ke Jakarta naik kereta, kemudian Mas Agus jemput di stasiun Gambir. Setelah sampai di tempat tersebut, Mbak Rina cukup takjub juga ya. Ternyata Mas Agus bersih-bersihnya benar-benar serius. Jadi rumah itu kelihatan bagus, kelihatan bersih, jadi tidak menakutkan lagi. Karena sebelumnya itu rumah benar-benar seperti rumah hantu. Mbak Rina juga awalnya ragu-ragu, tapi setelah datang ke lokasi, rumahnya cukup bersih, Mbak Rina juga menjadi tenang. Oh, bagus juga ya masnya rumahnya. Iya Rin, masalahnya kan ini kan setelah aku bersihin, aku cat-cat kan jadi bagus, jadi kita jadi nyaman di sini. Malam itu mereka bertiga sudah tidur di rumah tersebut. Bimo dengan Mas Agus di kamar depan, kemudian Mbak Rina di kamar tengah. Di belakang kamar Mbak Rina itu ada dapur dan kemudian kamar mandi. Hari pertama atau malam pertama mereka tinggal tidak ada apa-apa. Cuma Mbak Rina di situ dia bermimpi. Jadi Mbak Rina itu seperti mimpi atau bukan waktu hari pertama ya, malam pertama di situ ada seorang wanita yang datang. Dia mengatakan seperti ini, kamu jangan ganggu saya. Mbak Rina kemudian kaget ya, terus akhirnya berdoa, mudah-mudahan ini hanya dia mimpi biasa lah seperti itu. Nah paginya Mbak Rina itu bilang ke Mas Agus, Mas, semalam aku tuh mimpi loh. Kenapa sih? Mimpi apa? Ya aku mimpi didatengin seorang wanita, kemudian wanita itu bilang jangan ganggu saya. Wanitanya seperti apa Rin? Ya cantik kok, rambutnya panjang. Mas Agus jawab seperti ini, enggak apa-apa lah Rin, aku juga udah sering tidur di sini sendirian dan nggak ada apa-apa gitu. Mudah-mudahan kamu tuh hanya kelelahan aja lah Rin. Oh iya mungkin ya Mas ya gitu. Terus si Bimo juga bilang, iya Mbak, aku juga nggak apa-apa kok, tidur juga nyenyak semalam di kamar depan sama Mas. Untuk hari berikutnya mereka juga beraktivitas seperti pada umumnya ya, karena Bimo juga kebetulan kan masih libur dan mereka juga pagi-pagi bersih-bersih lagi. Kemudian Mbak Rina juga ke pasar, kebetulan dekat pasar tradisional, jadi mereka juga masak bersama dan sebagainya. Pas malam kedua itu mereka ngobrol ini sekitar sampai jam 10 malam bertiga. Setelah mereka capek, Mas, kita istirahat semuanya yuk, masalahnya besok pagi aku harus mendaftar, itu ngurusin berkas dan sebagainya. Oh ya, kalau gitu kamu istirahat. Pada malam kedua Mbak Rina tidur. Nah kebetulan itu entah gimana ya, Mbak Rina itu kan pintu kamar Mbak Rina itu agak rusak engselnya, jadi pintunya itu nggak begitu rapat gitu nutupnya. Sama Mbak Rina diganjel gitu kan, diganjel pakai sepatu gitu, jadi agak sedikit buka kadang-kadang. Nah waktu malam-malam juga Mbak Rina masih belum tidur gitu, dia tidur miring, kok dia sekilas tuh kayak ada wanita lewat gitu pakai baju putih. Mbak Rina kaget, terus dianya tuh keluar nengok, apa Bimo ya? Bim, Mas? Ternyata nggak ada jawaban. Tapi Mbak Rina juga berpikir, atau ini mungkin aku hanya mimpi atau enggak ya tadi ya. Tapi Mbak Rina memang salah satu perempuan yang tergolong berani gitu ya. Kalau orang lain mungkin sudah lari ya ke kamarnya Mas Agus gitu.
Tapi Mbak Rina itu masih tenang aja. Saat pagi, Mbak Rina juga cerita lagi ke Mas Agus, Mas, semalam saya lihat lagi seperti ada perempuan lewat di depan kamar. Ya sekali lagi, Mas Agus emang mungkin dia orang yang selalu pakai logika, dia mengatakan, enggak lah Rin, nggak apa-apa Rin, itu mungkin kamu bayangan atau kamu mimpi gitu kan, atau mungkin ketakutanmu sendiri, nggak apa-apa kok, insya Allah nggak apa-apa di sini. Oh ya Mas, tapi Mbak Rina masih mikir terus loh, kok hanya aku gitu yang digodain. Akhirnya ya coba Rin, kamu besok kalau mau tidur, coba kamu baca ini, dan kamu bikin ayat kursi, terus kemudian tempelkan di depan pintu. Itu syaratnya Mas Agus ya. Mbak Rina juga akhirnya nurutin gitu. Terus pagi hari, waktu Mbak Rina di kampus tempat dia mau kuliah, kan ngisi-ngisi belangko, terus kemudian biasa ya daftar kasir, kemudian ngisi ngisi belangko-belangko yang harus diisi, kemudian bayar ke bank dan sebagainya. Dan kebetulan kan bank itu ada di kampus itu, jadi semua selesai. Cuma anehnya waktu Mbak Rina ke toilet, di pojok sana seperti ada seorang wanita yang ngeliatin dengan senyum, tapi senyumnya cukup menakutkan gitu. Kemudian Mbak Rina lari, ya, Mbak Rina lari keluar. Ya kebetulan di situ kan Mbak Rina belum ada yang kenal ya teman-temannya ya. Dia cuma berpikir aja itu siapa ya. Tetapi ya sudahlah, lupakan, karena kan itu antara rumah dan kampus itu cukup jauh gitu, bahkan dia harus naik kereta api. Nah sampai rumah pun Mbak Rina juga cerita lagi ke Mas Agus bahwa dia ngalamin hal yang ganjil di kampus tadi. Ya sekali lagi Bimo dan Mas Agus juga selalu menenangkan. Tapi dari situ sebenarnya Mas Agus mungkin khawatir ya, cukup khawatir dengan keadaan adiknya. Tapi Mas Agus kan sebagai laki-laki yang terbesar, kakak terbesar, mungkin dia akan berusaha menenangkan adiknya lah. Karena kan kalau Mas Agus mengiyakan ya, Rina itu akan semakin takut, apalagi Bimo ya akan semakin takut. Karena Mas Agus kan berusaha agar Rina dan dia itu tidak kos ya, meyakinkan banget. Karena kalau salah satu ini alasannya adalah meringankan beban orang tua, karena orang tua mereka juga udah sepuh ya, seperti itu, udah pensiunan. Nah setelah beberapa hari tinggal di situ, sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh, baik siang atau malam hari. Tetapi ini kejadian di mana Mbak Rina mengajak harus pergi dari situ, dan mereka percaya apa yang diceritakan oleh Mbak Rina karena mereka itu ngalamin semuanya. Jadi setelah mereka bertiga ini makan malam sekitar jam 8, kemudian ngobrol di depan, terus jadi tempat ruang tamu di depan itu ruang keluarga gitu ya, itu ke belakang itu lorong, itu panjang. Jadi kamarnya Mas Agus, kemudian kamarnya Mbak Rina, kemudian dapur, kemudian kamar mandi. Nah depan kamar Mbak Rina itu ada taman yang sudah lama tidak kepake. Jadi ada kolam ikan, juga kolam ikannya kering. Sekitar jam 11 malam mereka sudah capek ngobrol, kemudian dia harus kembali ke tempat tidur masing-masing. Waktu Mbak Rina ke belakang mau ambil minum, itu ada suara apa ya? Seperti suara pintu dibanting, dar gitu. Bimo dan Mas Agus itu juga mendengar. Loh, Bim, kamu dengar nggak Bim? Iya Mas, saya juga dengar suara pintu banting. Terus Mbak Rina ternyata di belakang itu ambil minum, dia lari ke depan gitu, lari ke depan. Mas, tadi kamu dengar suara pintu dibanting nggak? Iya dengar. Bukannya kamu yang banting, Rin? Enggak, aku nggak nutup pintu Mas, aku tuh cuma ambil minum di belakang. Aduh gimana ya? Apakah aku harus tidur bertiga? Ya enggak lah, jangan gitu. Aku nggak mau, kan tempat tidurnya kita cuma 2. Nggak apa-apa Rin gitu kan. Kamu tetap tidur aja di situ, nggak apa-apa lah. Udah aku ini aja. Udah kamu tidur dulu, nanti aku sama Bimo di depan di ruang tamu, nggak usah tidur dulu. Kemudian Mbak Rina tidur. Nah Bimo dan Mas Agus itu masih nonton TV di depan.
memang mereka berusaha menjaga ya saudaranya yang wanita untuk tidur dulu. Di situ Bimo ketakutan karena Bimo mendengar ada suara wanita tertawa. Tapi Mas Agus tidak dengar. Mas, aku dengar ada suara wanita tertawa, Mas. Ah, masa sih, Bim? Aku enggak tuh. Kok jadi gini ya, Bim ya? Iya, Mas, aku jadi takut banget, Mas, malam ini, Mas. Tumben, Mas. Terus Mbak Rina juga kebangun, dia ke belakang. Anehnya Mbak Rina tuh malam itu kok seperti, maaf ya, dia kayak mules gitu perutnya, jadi Mbak Rina mau tidak mau buka pintu, maksudnya buka pintu mau ke toilet tuh. Nah, waktu dia mau ke toilet itu dia melihat ada wanita masuk ke kamar dia, set gitu, pakai baju kayak seperti apa ya, seperti baju putih gitu, kayak dress putih gitu, panjang. Anehnya Mas Agus dan Bimo itu melihat, tapi karena perutnya yang sudah sakit, Mbak Rina itu mau tidak mau tetap ke belakang. Mas, aku ke belakang ya, Mas, ini perutku sakit banget. Ya udah, nggak apa-apa, aku tungguin di sini. Tapi di situ mereka bertiga sudah ketakutan. Terus kemudian kenapa Mbak Rina buru-buru keluar dari toilet? Karena di toilet pun itu ada suara wanita tertawa. Nah, kemudian Mbak Rina buka pintu setelah bersih-bersih tentunya ya, lari ke arah kamar, dan Mas Agus dan Bimo itu juga ngeliatin Mbak Rina itu lari ke arah kamar, dan si Mbak Rina ini bukan mau masuk ke kamar, tapi mau lari ke arah Mas Agus dan Bimo. Nah, pas di depan kamarnya Mbak Rina, ternyata makhluk itu keluar dari kamar Mbak Rina ke depan. Dan saat itu pas Mbak Rina lari, makhluk itu keluar, seorang wanita itu tabrakan, yes! Dan Mbak Rina pingsan. Mas Agus dan Bimo juga melihat kejadian itu, mereka panik langsung. Malam itu juga Mbak Rina yang masih pingsan ditarik, kemudian dibawa ruang depan, kemudian pukul-pukul pipinya. Rin, bangun, Rin, bangun. Oh, Bimonya nangis ya. Bimo nangis ketakutan karena mereka malam itu benar-benar melihat kejadian yang sangat horor. Akhirnya mereka bertiga setelah siuman gitu kan, mas kita harus pergi malam ini. Mereka bertiga langsung tanpa bawa apapun juga, terus mereka pergi, langsung keluar, masuk mobil, starter, mereka pergi ke tempat omnya yang ada di Bekasi. Jadi malam itu mereka tidak tidur di tempat lagi. Sampai Bekasi, waktu itu sudah sekitar jam 1:30 malam. Mereka ketok-ketok pintu, omnya nanya, kenapa malam-malam kok datang tanpa kabar-kabar? Nah, akhirnya mereka bertiga cerita pada omnya apa yang terjadi. Di situ Mbak Rina langsung menceritakan peristiwa yang terjadi barusan dia alami, bahwa dia habis bertabrakan dengan Mbak Kunti. Dan di situ omnya malah ketawa, ya. Kok bisa, Rin, kamu tabrakan dengan Mbak Kunti? Rasanya seperti apa? Mbak Rina mengatakan, tabrakan dengan Mbak Kunti itu benar-benar dia sudah tidak bisa menghindar. Mbak Kuntinya lewat keluar dari pintu kamar dia harus tabrakan, dan rasanya seperti nabrak hordeng rumah. Nah, habis itu Mbak Rina udah seperti pingsan, ya, terus dibangunin oleh Mas Agus dan Bimo, dan akhirnya dibawa ke Om di Bekasi. Setelah kejadian itu, akhirnya Om memutuskan bahwa ya sudah, kalau begitu Rina,
dan Agus untuk sementara waktu tinggal di sini dulu sampai menemukan tempat kontrakan yang baru. Karena Mbak Rina dan Mas Agus juga tidak mau tinggal di rumah kakek neneknya yang sudah 10 tahun kosong. Setelah diceritakan oleh Mbak Rina, ini juga sedikit geli gitu ya, bahwa Mbak Rina ini menceritakan betul-betul detail ke saya bahwa ternyata tabrakan dengan Mbak Kunti itu benar-benar pernah dia alamin, dan itu ternyata tabrakan dengan bajunya itu juga benar-benar dia merasa seperti tabrakan dengan baju ya, seperti hordeng lah, seperti itu. Jadi dia, anehnya, makhluk gaib pun ada saatnya bisa berbentuk padat, dan Mbak Rina sudah mengalaminya. Gimana dengan netizen? Pernah ada yang ngalamin seperti itu? Terima kasih. Sampai jumpa di Kasat Malam.